Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kali ini ya, babnya masih turunan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus turunan ya, rumus turunan. Kalau nanti ada Z sama dengan AX pangkat N, ingat A adalah koefisien, X-nya variabel, N-nya pangkat, maka nanti turunan daripada Z sama dengan AX pangkat N itu nanti adalah Z-nya menjadi Y aksen, berarti namanya adalah turunan pertama dari fungsi ini, gitu ya, sama dengan cara menurunkannya adalah kita tuliskan dulu koefisiennya A-nya tetap, kemudian pangkatnya turun dikalikan dengan A, jadi A kali N, kemudian X pangkatnya dikurangi 1. Nah, berarti caranya adalah pangkatnya turun, berarti A kali N, kemudian X pangkatnya dikurangi 1, berarti X pangkat N min 1. Kemudian kalau ada Z sama dengan nanti di sini adalah AX, begitu, AX, maka turunannya itu nanti sama dengan A, gitu ya. AX maka turunannya sama dengan A. Kalau Z sama dengan A, di sini tidak ada variabelnya, maka turunan pertamanya itu adalah 0 ya, 0. Sekarang contohnya, yang nomor 1 sekarang. Misalkan saya punya Z sama dengan di sini adalah 3X pangkat 2. Yang ditanyakan adalah turunan pertamanya berapa. Nah, sekarang itu nanti jika kita selesaikan, gitu ya, Z aksen sama dengan, lihat 3-nya tetap, pangkatnya kan 2, turun berarti 2. Kemudian X, gitu, pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Nah, sehingga Z aksen sama dengan, kita kalikan ini berarti berapa? 6. Di sini X 2 dikurangi 1 kan 1, berarti kalau 1 nggak perlu ditulis ini, berarti 6X, begitu. Nah, sekarang nomor 2 sekarang. Kalau saya punya Z, misalkan saja di sini adalah 4X pangkat min 2. Nah, 4X pangkat min 2. Sekarang yang ditanyakan Y aksennya atau turunan pertamanya. Nah, sehingga nanti kalau kita selesaikan, gitu ya, maka Y aksen itu sama dengan, berarti 4-nya tetap, pangkatnya berapa? Negatif 2, turun sekarang, berarti kali negatif 2 X, gitu ya, pangkat min 2 dikurangi 1 ya, maka Y aksennya ini 4 kali negatif 2 berarti berapa? Negatif 8 ya. Kemudian di sini adalah X, nah, min 2 min 1 berarti berapa? Negatif 3. Sekarang nomor 3 nomor 3. Kalau saya punya Z sama dengan, misalkan di sini adalah X pangkat 5 ya, X pangkat 5. Yang ditanyakan adalah turunannya berapa, gitu ya. Nah, sekarang penyelesaiannya, maka Y aksen sama dengan, di sini kalau nggak ada angkanya itu artinya di sini 1, gitu ya. Berarti ini 1. Berarti gimana? 1 kalikan 5, gitu ya, berarti 5-nya turun, kemudian nah, pangkatnya dikurangi 1. Nah, begitu. Maka Z aksen sama dengan berarti 5X pangkat dikurangi 1 berapa? 5 kurangi 1 4. Nah, begitu. Sekarang nomor 4 sekarang. Nomor 4. Kalau saya punya Z sama dengan di sini adalah 6X. Nah, yang ditanyakan Y aksennya gimana, gitu ya. Maka itu nanti penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan
kalau nanti 6x saja berdasarkan rumus yang kedua ini AX, maka turunnya kan A. Berarti kalau 6x turunnya berapa? 6, gitu ya, 6. Nah sekarang kalau nanti misalkan saya punya Z sama dengan min X begitu, maka turunan pertamanya gimana gitu ya. Nah itu nanti bisa kita selesaikan penyelesaiannya. Maka Y aksen itu sama dengan, nah berapa ini berarti? Kalau ada X saja berarti kan dia koefisiennya, ini koefisiennya berapa? Negatif 1, sudah di negatif 1. Sekarang soal yang nomor 6, contoh soal nomor 6, berarti kan kalau ada Z sama dengan 4 dibagi X pangkat 2. Nah, sekarang ternyata di sini variabelnya di bawah ya. Nah, nanti kalau yang ditanyakan ada turunannya, maka cara menyelesaikan ini nanti langkah pertama kita harus merubah dulu variabelnya dibawa ke atas ya. Berarti menjadi 4 kan X pangkat 2 dinaikkan menjadi X pangkat negatif 2. Pangkatnya berubah positif jadi negatif. Kalau negatif menjadi positif, begitu ya. Nah, kalau seperti ini baru kita turunkan gitu ya. Harus dirubah dulu seperti ini. Maka turunannya sama dengan, ingat, kalau begitu berarti cara menurunkannya adalah koefisiennya kita kalikan dengan pangkatnya. Berarti 4 dikali negatif 2. Ayo berapa? Negatif 8 gitu ya. Negatif 8 kemudian X gitu. Ini pangkatnya ini negatif 2 dikurangi 1. Berarti min 2 min 1 berapa? Min 3. Oke, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan ingin merubah menjadi pangkat positif, maka kita rubah lagi Y aksen berarti negatif 8. Ini X-nya pangkatnya kan negatif 3. Kita bawa ke bawah berarti berarti X pangkat 3 menjadi positif. Nah, gitu ya. Oke, nomor 7 sekarang misalkan kalau saya punya Z sama dengan 2/5 pangkat misalkan di sini adalah 3 begitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah turunan pertamanya gimana. Nah, kita selesaikan sekarang nih. Maka penyelesaiannya langkah pertama gimana? Sama seperti nomor 6, kita bawa ke atas terlebih dahulu. Yuk, kita bawa berarti menjadi 2. Ingat, cuma yang variabel berpangkatnya, berarti per5-nya tetap ini. 2/5-nya tetap, paham ya? Berarti ini X-nya pangkatnya menjadi negatif 3. Nah, sekarang baru kita turunkan Y aksen sama dengan, berarti kita kalikan ini 2/5 kali min 3. Nah, kita tulis dulu kalau bingung. 2/5 kali negatif 3. Pangkatnya dikurangi 1 menjadi negatif 4. Nah, berarti Z aksen sama dengan, kita kalikan berapa? Negatif 6/5 pangkat negatif 4. Jika ingin merubah menjadi pangkat positif, berarti X-nya dibawa ke bawah, min 6/5. X-nya menjadi pangkat 4. Oke, sekarang nomor 8 kalau ada Z sama dengan akar X. Nah, turunannya gimana turunan pertamanya? Ingat, sekarang kalau bentuk akar, kita harus merubah dulu ke dalam bentuk berpangkat. Rumus dasar diperhatikan, kalau saya punya akar A begini, akar A, ini pangkat M, ini pangkat N gitu ya. Nah, itu artinya sama dengan A pangkat M/N gitu ya. Nah, sekarang kalau nanti ada akar A pangkat N begini saja, maka ini sama artinya A pangkat di sini adalah, ini artinya kalau nggak ada itu berarti per 2, berarti N/2. Nah,
Sehingga kalau saya punya akar X itu artinya menjadi X pangkat ini kan 1, berarti 1/2 gitu ya. Kalau saya akar di sini adalah 3, di sini 5, berarti di sini adalah X pangkat 3/5. Kalau nanti ada akar pangkat di sini misalkan adalah 3 dari X pangkat 2, berarti di sini adalah X pangkat 2/3. Kalau ada akar pangkat 3 dari X, artinya berarti X pangkat 1/3 dan seterusnya. Rumus itu harus dikuasai. Sekarang kembali pada soal ya, Z sama dengan akar X gitu ya. Maka bentuk itu bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 1/2 ya. Ini 1 berarti kalau nggak ada dan itu seperti ini berarti dia adalah 2. Nah, sekarang baru kita turunkan. Nah, ayo berarti pangkatnya turun, setengah turun ya. Ini X. Lah, ini pangkatnya ini kita kurangi 1. Lah, dikurangi 1. Ingat, ini pecahan ya. Berarti Z aksen berarti sama dengan setengah. Berarti di sini adalah X pangkat 1/2 dikurangi 1. Berapa berarti? Negatif 1/2. Nah, berarti kalau begitu Z aksen sama dengan pengennya dirubah pangkat positif. Berarti gimana caranya? Dibawa ke bawah. 2 ya, pernya 2, X-nya pangkat 1/2. Oke, pangkat 1/2 itu tadi berarti sama dengan akar X. Nah, berarti Y aksennya sama dengan 1/2 akar X. Sekarang nomor 9, misalkan saya punya Z sama dengan 4 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nah, sekarang yang ditanyakan turunannya berapa? Kita selesaikan gitu ya. Maka kita rubah terlebih dahulu. Nah, dirubah gimana? 4 X ini pangkat berapa berarti? 2/3. Nah, 2/3. Oke, sekarang kalau sudah kita turunkan, berarti Y aksen sama dengan 4 kali 2/3 X. Nah, ini dikurangi 1 berarti dikurangi 1 ya. Maka Y aksen sama dengan 8/3 X. Nah, 2/3 dikurangi 1. 1 itu artinya kalau pernya 3 ya 3/3. Kalau pernya di sini 5 berarti 5/5. Jadi 2 dikurangi 3. Berapa berarti? 2 kurangi 3 berarti negatif 1/3. Nah, berarti Y aksen sama dengan ya dirubah menjadi pangkat positif 8/3 pangkat berarti positif 1/3 ya, positif 1/3. Sekarang dirubah menjadi bentuk akar sekarang 8/3. Ayo X pangkat 1/3 harusnya gimana? Akar pangkatnya adalah berapa tadi? 3 gitu ya, ini pangkat 3. Kemudian ini X-nya pangkatnya 1. Nah, berarti kalau begitu turunannya adalah 8/3 akar pangkat 3 dari X. Sekarang berikutnya rumus penjumlahan dan pengurangan untuk bentuk aljabar pada turunan gitu ya. Kalau saya punya Z sama dengan Fx ditambah Gx begitu misalkan, maka nanti turunannya Y aksennya itu sama dengan F aksen X ditambah G aksen X, ini diturunkan ya. Itu ya kalau penjumlahan. Nomor 2, kalau nanti pengurangan sama Z sama dengan Fx ditambah Gx, maka turunannya adalah F aksen X, ini dikurangi gitu ya. Dikurangi berarti tetap dikurangi apa? G aksen X. Nah, sekarang contohnya sekarang. Nah, contoh ya. Sekarang nomor 1. Misalkan saya punya di sini adalah Z
sama dengan misalkan adalah 4x kuadrat ditambah dengan 14x dikurangi 5. Nah, yang ditanyakan adalah turunan pertamanya bagaimana. Maka kita selesaikan gitu ya. Maka Y aksennya ini kita selesaikan persukunya. Ayo persuku ya. Berarti 4x pangkat 2. Berarti koefisien dengan pangkat dikalikan 4 kali 2 berapa? 8. Gitu ya. Pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1 ya. Ditambah 14x. Nah, kalau cuma ada x-nya saja, pangkatnya 1, berarti turunannya adalah koefisiennya itu sendiri. Berapa berarti? 14 gitu ya. Nah, dikurangi, kalau 5 tidak ada variabelnya, berarti turunannya berdasarkan rumus berapa? 0 ya. Turunannya konstanta adalah 0. Oke, berarti Y aksen sama dengan 8x ya. Pangkat 1 itu nggak perlu ditulis, berarti 8x ditambah 14 gitu ya. Oke, sekarang berikutnya nomor 2. Misalkan saya punya fungsi f(x) sama dengan misalkan di sini adalah 2/3x pangkat 3 dikurangi misalkan di sini nanti adalah 1/4x kuadrat dikurangi ditambah dengan 7. Nah, maka yang ditanyakan adalah f aksen x-nya berapa gitu ya. Oke, kita selesaikan begitu. Maka f aksen x sama dengan gitu ya. Oke, sekarang dikalikan di sini koefisien dengan pangkatnya. Kalau nanti bingung bisa ditulis terlebih dahulu 2/3 kali 3 ya. Pangkatnya dikurangi 1 jadi 2 dikurangi 1/4, pangkatnya turun berarti 2, x dikurangi 1 berarti berapa? 1 gitu ya. Dikurangi min x turunannya berarti min 1 ya. Ditambah dengan 7 turunannya adalah 0. Nah, maka f aksen x sama dengan oke, kita sederhanakan ini ya 1 gitu ya. Berarti 2 kali 1 2 x pangkat 2 dikurangi 1/4 kalikan 2 berarti berapa? Kita sederhanakan ini 1 ini 2 gitu ya. Berarti 1/2 x dikurangi 1 begitu. Sekarang nomor 3. Perhatikan f(x) sama dengan 5x ditambah 2/3x dikurangi 4/5x pangkat 2 ditambah 10 ya. Yang ditanyakan adalah f aksen x-nya. Oke, kita selesaikan. Berarti f aksen x sama dengan nah, sekarang dilihat. Ternyata di sini ada variabel yang ada di bawah. Nah, ini 3-nya kan di bawah nih. 5x kuadratnya juga di bawah. Nah, ini tidak bisa langsung kita turunkan. Maka kita rubah dulu ya. Kita bawa ke atas terlebih dahulu. Maka fx tetap fx dulu, belum f aksen x gitu ya. Berarti di sini adalah 5 ditambah 2/3. Nah, x-nya naik ke atas, berarti x pangkat berapa? Negatif 1. Nah, negatif 1. Ini 1 loh ya. Makanya 1 naik ke atas menjadi pangkat negatif. Dikurangi 4/5 menjadi x pangkat negatif 2. Ayo, ini 2 menjadi negatif 2. Ditambah 10 tetap. Oke, ternyata variabel sudah di atas semua, baru bisa diturunkan. Maka f aksen x sama dengan diturunkan 5x berapa turunan 5? 5x berapa? 5x 5 ya, betul ya 5. Oke, sekarang diperhatikan ini dikalikan 2/3 kali negatif 1. Nah, berarti negatif 2/3 gampang gitu ya. Nah, ini x pangkatnya dikurangi 1, negatif 1 dikurangi 1 negatif 2. Nah, negatif, perhatikan, negatif kali negatif berarti positif. 4/5 kali 2. Ayo lihat 4/5 kali 2 berarti 8/5. 8/5.
Nah, X pangkat berapa? Dikurangi 1, negatif 2 dikurangi 1 berapa? Negatif 3 ditambah 10 turunannya 0. Nah, gitu ya. Oke, sekarang F aksen X sama dengan berarti 5 min. Lah, sekarang kita ingin merubah menjadi pangkat positif, berarti dibawa ke bawah. 2/3 X pangkatnya menjadi 2 positif ya, ditambah 8/5 X nya menjadi pangkat 3 positif, 0 nggak perlu ditulis gitu ya. Sekarang nomor 4 sekarang. Oke, 4. Misalkan saya punya di sini adalah Fe gitu ya, sama dengan misalkan di sini adalah 3 akar X ditambah 2/3 akar X, begitu misalkan ya. Nah ya, oke, sekarang yang ditanyakan adalah turunannya bagaimana ini. Oke, kita selesaikan dulu penyelesaian. Nah, langkah pertama kita harus merubah dulu dalam bentuk bilangan berpangkat 3 tetap. Akar X berarti X pangkat setengah gitu ya, ditambah 2/3 ini X pangkat setengah, begitu kan? Oke, ternyata X-nya di bawah, harus dibawa ke atas dulu. Berarti ini belum diturunkan, masih merubah bentuk dulu. Fx sama dengan 3x pangkat setengah gitu ya, ditambah 2/3. Ingat, naik ke atas X-nya menjadi negatif setengah. Nah, sekarang dari sini baru kita turunkan, berarti F aksen X sama dengan, yuk kita turunkan, 3 kali setengah. Berarti berapa? 3 kali setengah. Kalau susah kamu tulis dulu nggak apa-apa, seperti ini, 3 kali setengah pangkat X setengah dikurangi 1. Kamu tulis dulu kalau susah ya, gitu ya, ditambah, oke, di 2/3 kali negatif setengah. X pangkat negatif setengah dikurangi 1. Berarti F aksen X sama dengan, berarti dikalikan berapa? 3/2. Oke, setengah dikurangi 1 negatif setengah. 2/3 kali negatif setengah. Nah ini 2 selesai kan, berarti 1 itu. Nah sekarang plus kali min berarti negatif kan, 1/3. Nah ini X pangkat negatif setengah dikurangi 1 berarti negatif 3/2 ya. Nah negatif 3/2. Sekarang ternyata pangkatnya negatif, dibuat pangkat positif, ditaruh ke bawah, berarti 3/2. Ini X pangkat setengah min 1/3 X pangkat 3/2. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk akar sekarang ya. Oke, X pangkat setengah sama dengan akar E. Nah, min 1/3. Nah ini kalau ada A pangkat M/N tadi, berarti kan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Yang pangkat di atasnya miliknya ini, nah yang di bawah yang diselipitkan ini ya. Oke, berarti kalau begitu ini akar, ini E, yang diselipitkan berapa? 2. Kalau 2 nggak perlu ditulis gitu kan. Ini pangkatnya berapa? 3 gitu ya. Pangkatnya 3. Oke, begitu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk soal-soal berikutnya nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.